Dan berdasarkan hasil penelitian kami, ternyata discounting cash flow itu lebih akurat, Pak. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak menggunakan valuasi itu yang menurut saya itu sangat ribet gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Lo. Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kaya sambil tidur? Kalau kita mau kaya sambil tidur harus punya saham wonderful company dulu, baru bisa kaya sambil tidur ya. Tambah kaya. Tapi kalau mahasiswa yang belinya cuma 1 lot, belum punya saham wonderful company, punyanya cuma 1 lot doang, harus kerja keras. Harus kerja keras dengan segala cara tapi yang halal ya. Halal. Seperti tadi Warren Buffett, dia pun memulai dengan jadi loper koran. Ya, loper koran. Enggak langsung jadi seorang yang memiliki 100 miliar dolar, itu proses dari ketika usia 12 tahun sampai 93, itu prosesnya sampai punya uang itu perlu, it takes time, perlu waktu selama 81 tahun. 81 tahun ya, jadi kalau mahasiswa kaya sambil tidur belum bisa karena uangnya belum ada, kan harus kerja keras ya, kerja keras dan kerja keras. Mungkin bekerja di satu perusahaan, jual online, dan lain-lain, kasih les ya ke siswa-siswa, dapat uang. Yang kedua, selain cari uang, kerja keras, yang kedua adalah hidup hemat dan sederhana. Ya. Kalau kamu kerja keras, cari uang, tapi hidupnya konsumtif, foya-foya, habis juga duitnya. Nggak ada uang untuk buat dibelikan saham. Ya. Tapi kalau kerja keras, cari uang sebanyak-banyaknya, hidup hemat dan sederhana, ada sisa uang untuk dibelikan saham. Ya. Jangan meremehkan uang 1 juta rupiah ya, 1 lot saham ya. Kalau uang itu bisa kita naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 20 tahun kemudian uang 1 juta itu jadi 1 triliun. Ajaib itu, keajaiban dunia ya. 1 juta jadi 2 juta, 4 juta, 8 juta, 16 juta, 32 juta, 64 juta, 124 juta, 248 juta, ya kira-kira 500, 1 miliar. Ya. Uang 1 juta kalau kita bisa naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 1 jadi 2, 2 jadi 4 itu, 10 tahun jadi 1 miliar. Tambah 0,3. Kalau 1 miliar bisa kita ulangi lagi, tambah 0,3 lagi jadi 1 triliun. Kira-kira caranya gitu ya. Pikirkan bagaimana uang kita setiap tahun bisa naik 1 kali lipat ya. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa ya saya lupa. Yang kedua berkaitan dengan ESG tadi Pak. Apa? Environmental, Social, ESG. Governance. Ya. ESG ya. Saya kebetulan menyenangi perusahaan yang tidak ESG lagi. Kan saya punya saham tambang batu bara yang kemarin kasih saya dividen 45 miliar itu kan tambang batu bara kan nggak ESG ya. Habis cuan gede gimana? Tambang batu bara kan kasih cuannya ake, nggak ESG udah biarin lah nggak apa-apa. Cuman jangan kita berpikir ESG terus. Lihat tuh, tadi pagi saya baru baca loh di Vietnam lagi krisis listrik. Enak di Indonesia, nggak pernah krisis listrik, tiap hari lampu nyala terus. Karena kita kaya dengan batu bara. Di Vietnam, saya baca
listriknya mati melulu ya. Investor asing juga ngeluh, masyarakat juga ngeluh, investor asing, pabrik nggak jalan, 2 hari ruginya piro. Apalagi kalau pabrik nggak jalan seminggu ruginya piro. Kenapa listrik mati? Karena nggak pakai batu bara, dia pakai yang ESG, pakai tenaga air. Sekarang musim kemarau, airnya nggak ada, surut. PLTA-nya nggak jalan. Itu ESG itu di Vietnam. Bisa krisis listrik ya. Jadi batu bara susah tergantikan dengan yang lain. Ya. Mau ESG batu bara susah, mau tiap hari listriknya mati. Pakai nuklir, berani pakai nuklir. Yang kedua, mau pakai PLTA, ya ada kesulitan kalau kemarau. PLTA juga kecil. Kalau PLTU yang pakai batu bara bisa 1000 megawatt. PLTA kita sungainya kecil-kecil paling 5 megawatt. Udah gitu konstruksinya susah, lu bikin bendungan itu susah konstruksinya. Yang ketiga pakai angin, angin juga cuma sedikit lagi. Keempat, pakai tenaga surya. Saya kasih tahu ya, tenaga surya. PLTU kan bisa 1000 megawatt. Tenaga surya 1 megawatt butuh solar panel lu seluas 1 hektar loh. 1 hektar loh. Jadi mau 1000 megawatt butuh 1000 hektar bentangan solar panelnya. Belum baterainya mahal. Jadi ya kita masih sangat memerlukan batu bara ya. Pertanyaan yang ketiga, discounted cash flow ya. Saya selama ini menganalisa saham masih pakai metode yang paling gampang. Hanya anak SD saja bisa ya. Yaitu apa? Hanya price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah, itu aja beli. Saham saya kan banyak yang price to book hanya 0,3, yang PE-nya one time 1 kali. Sederhana loh. Price earning ratio, price to book. Sangat sederhana, sangat mudah. Tapi ingat, simple is perfect. Yang paling mudah itu yang paling sempurna. Kira-kira gitu ya jawaban dari saya. Ya, kita beri aplaus lagi untuk jawaban beliau. Ya, kita beri kira-kira 4 lagi bisa Pak? Ya, baik. Saya ganti ke sebelah sini ya. Oke, yang di depan karena dari tadi ya. Siap. Ya, mari. Ya, Bu. Cek. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Perminas. Nama saya Mekris Herina, saya alumni UKDW angkatan 2016. Saya dari manajemen Pak. Ini mungkin pertanyaannya harusnya agak dari awal ya ditanyain tadi, tapi karena saya masih kepo jadi saya mau nanya lagi. Tadi kan dikatakan kalau misalkan kita mau milih perusahaan itu harus tahu siapa sih pemilik, pengendali sama manajer perusahaannya ya Pak. Nah kalau misalkan sekelas kayak saya ini yang juga masih mahasiswa lagi, kira-kira bagaimana ya caranya biar kita tuh tahu orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut benar-benar berintegritas. Sementara kan kalau misalkan kita mau cari dari media, belum tentu media tersebut bisa dipercaya seperti itu Pak. Terus yang kedua, kan kalau misalnya kita mau investasi tentu saja kita harus belajar dan belajar itu saya rasa kita harus tetap konsisten. Nah bagaimana caranya biar kami itu tetap konsisten untuk belajar sementara mungkin setiap harinya kami diperhadapkan dengan banyak hal yang kelihatan lebih menarik seperti itu Pak. Terima kasih. Di luar lebih menarik moso. Moso lebih menarik di luar. Nggak dengar tadi saya bilang Warren Buffett cuan 1.720 triliun. Coba yang menarik apa yang lebih menarik yang bisa cuan dari 1.720 moso. Nggak ada yang lebih menarik. Cuman kelihatannya menarik aja.
tapi sebetulnya nggak menarik. Ya. Apa ya tadi pertanyaannya lali aku. Pertanyaannya lali. Oh, mengenai itu kejujuran, integritas ya. Bisa tadi disebutkan dari jurnalis bisa menjelaskan ya. Bisa juga dari laporan keuangan, apakah banyak transaksi afiliasi, piutang afiliasi, ada transaksi afiliasi juga. Kalau banyak seperti itu biasanya tata kelola kurang baik ya. Bisa juga dari pesaing, ya, pesaing perusahaan, pasti tahu pesaingnya seperti apa. Bisa juga dari suppliernya, juga bisa tahu, oh ini bayarnya susah, ya, kasih barang 6 bulan belum bayar-bayar, itu juga tanda kurang baik. Bisa juga dari pelanggannya, bisa juga dari karyawannya juga bisa tahu, bos saya seperti apa itu orang. Ya. Banyak sumber bisa mengetahui integritas dari manajemen dan pengendali. Ya. Terus apalagi ya, cukup ya? Ya, oke, ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan tadi. Saya lanjutkan lagi. Siapa tadi yang ini? Saya langsung ke sana ya. Oke, tadi Pak, ya itu yang satu silakan Mas. Ya. Oh ini tadi ya, nanti saya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Lo, Pak Perminas. Memperkenalkan diri, nama saya Ahmad. Saya seorang trader saham. Kebetulan lulus kuliah langsung trader saham dan sekarang mencoba untuk belajar investasi saham. Dari seminar ini Pak Lo sering mengatakan bahwa untuk menjadi investor yang sukses harus memahami laporan keuangan. Setahu saya, Pak Lo King Hong background pendidikannya adalah sastra Inggris. Iya Pak. Lah, dari sastra Inggris kok bisa memahami laporan keuangan? Bagaimana cara Pak Lo King Hong belajar memahami laporan keuangan sehingga mahir seperti saat ini? Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Yang sarjana akuntansi tidak baca laporan keuangan. Yang lulusan seorang fakultas sastra, sastrawan baca laporan keuangan. Gimana bisa mahir? Nggak mahir, cuman lihat aja satu cuannya piro. Sederhana kan, cuman lihat aja. Oh, bikin laporan keuangan pasti nggak bisa, kalau baca kan gampang. Cuannya piro sih? Oh ini cuannya begini, penjualannya berapa? Modalnya berapa? Utangnya berapa? Di kas ada berapa banyak uang, piutangnya gimana, inventorinya gimana, uang mukanya gimana. Sederhana kan, cukup. Lulusan SD aja kan bisa. Apalagi saya kan lulusan S1, Fakultas Sastra kan S1. Kan saya bilang tadi SD aja bisa kok. Saya ini seorang sastrawan, ya, sastrawan yang menjadi investor Pak. Ya. Saya diwisuda oleh Sultan Takdir Ali Syabana, ya, seorang pujangga baru. Ya. Yang bacanya waktu kuliah belajarnya puisi, novel, linguistik, ilmu bahasa. Ya. Makanya saya bilang menjadi seorang investor yang sukses cukup pendidikannya SD, ya, karena hanya cukup tambah kurang. Kalau saya Fakultas Sastra kan S1, jadi udah lewat melampaui SD, jadi bisa ya. Kalau saya Fakultas Sastra, seorang sastrawan bisa jadi investor, apalagi saudara yang lulusan dari Fakultas Bisnis harusnya lebih hebat dari saya ya. Itu jawaban dari saya Pak. Terima kasih Pak Lo. Ada yang dari SMA? Silakan, ada anak SMA yang mau bertanya? Anak SMA ada? Yang sempat ikut? Ada yang mau berani bertanya? Silakan, satu anak SMA. Ya, silakan. Ya. Tes. Ya baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Akmal, siswa dari SMA Negeri 4 Yogyakarta. Nah,
Saya mau bertanya, kapan sih kebiasaan berinvestasi atau ya kebiasaan berinvestasi itu harus dimunculkan dalam diri seseorang? Seperti saya seorang pelajar, kapan sih saya harus mulai investasi itu? Dan cara memulai investasi bagi seorang pelajar itu bagaimana, Pak? Nah, cukup sekian, terima kasih. Ada pertanyaan dari anak SMA, siswa SMA. Kapan saat yang terbaik berinvestasi saham? Ya. Tahu Warren Buffett mulai membeli saham ketika usia berapa? Tahu? Lebih muda dari kamu loh. Warren Buffett ketika pertama kali membeli saham ketika usia 12 tahun. 12 tahun berarti tamat SD ya? Tamat SD. Kamu siswa SMA lebih harus sudah mulai ya, makin dini makin bagus. Saya termasuk orang yang terlambat mengenal saham ya. Saya baru tahu saham itu ketika usia saya 30 ya. Saya mulai membeli saham 34 tahun yang lalu. Saya sangat terlambat sekali. Bersyukur ada adik-adik siswa SMA, mahasiswa sudah tahu tentang saham ya. Saya usia 30 tahun masih belum mengerti apa-apa ya. Tapi saya belajar otodidak. Setiap hari saya belajar. Itu makin dini makin bagus. Warren Buffett sudah mulai berinvestasi sejak usia 12 tahun. Pertanyaan berikutnya tadi saya lupa ya, apa ya? Hah? Apa? Oh, cara memulainya gampang, datang saja ke sekuritas, serain mungkin saya nggak tahu prosedurnya kalau orang dewasa KTP dan NPWP, kalau siswa yang belum punya KTP saya nggak tahu ya, datang aja ke sekuritas, persyaratannya apa, dan harus punya uang untuk membeli, ya, tapi sebelum membeli pelajari dulu laporan keuangannya, sesederhana seperti itu ya. Oke. Baik, saya kasih satu lagi ya, satu saja, 10 penanya memang kita targetkan. Yang dari investor ada? Investor ya? Oke silakan. Ya. Ini yang terakhir, kita membatasi waktu karena Pak Lo juga ada atau segera untuk kembali ke Jakarta. Ini yang ke-10. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zainal, saya dari Investor. Ini ingin bertanya kepada Pak Lo terkait Clifton Finance. Kalau kita amati, Clifton Finance di laporan keuangan di tahun 2021 melakukan pembiayaan beberapa triliun ya untuk membiayai konsumen. Apakah ini salah satu alasan Pak Lo Keng Hong membeli Clifton Finance karena akan berubah pembiayaannya menjadi pendapatan di masa yang akan datang sehingga menjadi perusahaan yang turnaround untuk labanya? Atau ada hal lain analisanya dan bagaimana menghitung harga wajar dari Clifton Finance? Sedangkan waktu Pak Lo beli di tahun 2020 pada saat COVID itu dalam keadaan rugi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya beli Clifton Finance jadi pemegang saham terbesar nomor 3 di situ? Setahu saya Clifton Finance anak perusahaan dari Penin Bank. Ya. Penin Bank adalah menurut saya bank salah satu yang terkuat di Indonesia karena ketika krisis ekonomi tahun 98 dia tidak meminta BLBI, dia yang bisa kuat bertahan. Jadi kalau sudah melewati krisis yang begitu dahsyat tahun 98 tentu dalam sektor keuangan sangat kuat dia ya, dan itu anak perusahaannya. Yang saya beli hanya sederhana aja, dia kan pasti soal keuangan sangat baik. Yang saya beli hanya sederhana, sederhana sekali. Harga sahamnya 200, nilai buku per sahamnya 1.200, sederhana ya. Hanya price to book nggak sampai 0,2, usahanya bagus, udah saya beli aja lah. As simple as that lah. Semudah seperti itu. Cuman beli saham ini karena
yang punya Penin Bank, oh pasti sektor keuangan yang kuat, bagus. Kedua, saham harga sahamnya 200, nilai buku per sahamnya 1.200. Wah, diskon. Udah saya beli aja lah. Sekarang pelan-pelan dia naik ke 500 ya. Kemarin 515 kalau nggak salah. Ada gen 150%. Gitu Pak. Analisanya sederhana sekali ya. Hanya lihat nilai bukunya aja. Belum pakai discounted cash flow ya. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Ya, memang banyak yang ingin bertanya, tetapi kami minta maaf karena waktunya memang harus kita batasi. Waktu sebenarnya sudah lewat, tetapi ada satu kutipan yang sangat bagus tadi yang disampaikan oleh Pak Lo, dan saya mengulanginya lagi. Ini adalah ungkapan yang bagus sekali. Saya baca ya, orang yang banyak membaca, banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dia dekat dengan kekayaan. Nah ini luar biasa ini kata-kata ini. Jadi membaca itu adalah sumber inspirasi. Terima kasih Pak Lo telah bersama kami. Kita akan membuka acara yang demikian ini lagi. Ini adalah mata kuliah bagaimana menjadi orang kaya ya tadi ya. Itu usulan Pak Lo tadi. Sekali lagi kami mohon maaf jika di dalam saya moderasi ada hal yang tidak berkenan. Atas nama panitia dan fakultas kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Lo yang telah berkenan bersama-sama kami. Ini adalah kejutan dan apresiasi yang besar bagi kami. Kita beri aplaus sebagai penutup. Untuk Pak Perminas dan Pak Lokengho mungkin bisa tetap di atas untuk sesi penyerahan plakat dan foto selanjutnya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemaparan materi pada siang hari yang luar biasa, dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Lokengho selaku pemateri pada siang hari ini dan kepada Pak Perminas selaku moderator kita pada siang hari ini. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat dan sertifikat kepada Bapak Lokengho yang akan diberikan secara langsung oleh Bapak Perminas Pangeran selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana. Kepada Bapak Lokengho dan Bapak Perminas kami persilahkan. Penyerahan sertifikat Bapak Perminas sekarang. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Bapak Perminas Pangeran yang akan diberikan secara langsung oleh Ibu Rosalina Kristanti selaku Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Kepada Bapak Lokengho dan Bapak Perminas Pangeran untuk tetap berada di depan. Kami undang Bapak Ibu dosen Fakultas Bisnis beserta Bapak Irfan Noriza untuk dipersilahkan ke depan untuk kita akan melakukan sesi foto bersama.
Baik, karena kemungkinan di atas panggung tidak mencukupi, kita akan melakukan sesi foto di depan panggung. Mari kami persilahkan. Untuk audiens dimohon untuk berdiri. Kita akan melakukan sesi foto. Mungkin bisa Bapak Ibu sekalian maju untuk agak ke depan supaya kita bisa foto bersama. Baik, terima kasih. Kami persilahkan Bapak, Ibu, dan para hadirin menempati duduk masing-masing. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman terkait peserta Stadium Generale yang mendapatkan door prize. Yang pertama, Ibu Umi Mortini, kemudian Saudara Sogun, Saudara Oki, Saudara Erin, Saudara Regina, Saudara Agung, Saudara Christine, Saudara Ahmad, Saudara Akmal, Saudara Zainal. Masing-masing akan mendapatkan RDN sebesar Rp300.000. Tepuk tangan yang meriah. Silahkan Bapak Ibu besok hari Senin dapat datang ke Gedung Agape lantai 2 di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Tak terasa kita sudah berada di ujung acara Stadium Generale yang luar biasa pada hari ini. Untuk menutup acara pada hari ini, saya persilahkan Ibu Rosalina Kristanti, SE MACC, untuk menutup di dalam doa. Baik, selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita akan menutup acara ini dengan doa. Izinkan saya untuk memimpin dengan iman Kristiani. Bapak Ibu yang memiliki keyakinan lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu karena berkat-Mu yang sangat berlimpah pada hidup kami. Dan terima kasih karena siang ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan pemaparan yang sangat inspiratif dari Bapak Lo Keng Hong. Kiranya Tuhan melimpahi beliau dengan berkat-berkat-Mu dan juga kiranya hidup kami bisa membawa berkat seperti Pak Lo Keng Hong boleh membawa berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rosalina Kristanti atas doa penutupnya, dan demikian acara pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Losa Delima Eskom Mkom selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset UKDW, Bapak Lo Keng Hong selaku pemateri acara siang hari ini, Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana, Bapak Dr. Perminas Pangeran SE, MSE, CSA, CRP, Bapak Ibu Dekanat dan dosen Fakultas Bisnis UKDW, IDX Perwakilan Yogyakarta, segenap panitia acara, serta seluruh peserta yang hadir pada acara Stadium Generale siang hari ini. Bapak Ibu yang hadir pada acara Stadium Generale ini dapat langsung mengambil snack dan goodie bag di samping pintu keluar. Untuk tamu eksternal berada di sebelah kiri, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Untuk tamu eksternal dapat mengambil goodie bag dan snack
sebelah kiri, dan untuk internal UKDW berada di sebelah kanan. Apabila ada salah kata selama acara berlangsung, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat datang di Universitas Kristen Duta Wacana. Yuk ikutin aku mau tunjukin ke kalian fasilitas yang ada di Fakultas Bisnis UKDW. Aku lagi di Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis. Di sini biasanya aku konsultasi tugas-tugas. Ini adalah Tax Center. Di sini aku belajar mengenai dunia perpajakan. Fakultas Bisnis berdiri tahun 1985. Fakultas Bisnis terdiri dari 3 prodi. Pada level S1 kita ada 2 prodi, yaitu manajemen dan akuntansi. Program S2 kita ada magister manajemen. Perkembangan penerimaan mahasiswanya dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan. Rata-rata setiap tahun itu ada 340 lebih mahasiswa. Dan mereka berasal dari berbagai daerah, juga berasal dari berbagai budaya. Kemudian alumni Fakultas Bisnis juga sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Kalau kita lihat juga dari daya saing mahasiswa kita, kalau kita lihat dari survei Tracer Study, 61% mereka bekerja di level nasional dan berwirausaha, sedangkan 12% bekerja di level multinasional, sisanya ada di regional dan lokal. Sekarang aku lagi di pojok BII. Di sini aku banyak belajar mengenai investasi. Ini adalah BI Corner. Aku biasanya datang ke sini untuk menambah wawasan mengenai dunia perbankan. Kepada calon mahasiswa baru, kami ucapkan selamat. Demikian juga kami sampaikan kepada calon mahasiswa yang belum mengambil sikap, kami ajak untuk bergabung. Fakultas Bisnis adalah rumah kita, tempat kita belajar bersama, tempat kita bertumbuh menjadi berkat bagi sesama. Halo anak muda Indonesia. Meski kita bertemu dalam keadaan yang sulit, semua serba terbatas, dan beradaptasi dengan tatanan yang baru, tetapi ingat, pendidikan tidak boleh berhenti. Belajar terus harus berjalan. Pendidikan adalah tulang punggung pemerintah untuk mendukung pengembangan program pemerintah. Sehingga kita semua harus senantiasa mendukung program-program pemerintah. Pendidikan adalah milik kita semua, milik saya, milik kalian, milik seluruh anak muda di Indonesia. Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana menyediakan berbagai program beasiswa untuk perkuliahan dari awal hingga menyelesaikan perkuliahan. Selain itu, kami juga menyediakan kelonggaran relaksasi pembayaran uang sekolah bagi para mahasiswa yang mengalami kesulitan di dalam keuangan. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menunda kuliah. Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana menunggu seluruh anak muda Indonesia untuk bergabung bersama dengan kami, berproses bersama, mengasah kreativitas, dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Meskipun di tengah
kondisi pandemi COVID-19, kita tetap optimis, tetap bersemangat, tetap berkarya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yuk bergabung bersama kami di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana.